Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, gue Zidan Raffi dari FTISP. Oke, pada kesempatan kali ini, gue ingin buat video tutorial untuk ujian perbaikan untuk mata kuliah fisika. Jadi, untuk yang sebagai informasi ya, ujian perbaikan ini mencakup materi dari awal sampai akhir perkuliahan, yaitu mulai dari kinematika sampai yang terakhir itu gelombang mekanik ya. Oke. Jadi di sini gue punya soal ujian perbaikan tahun 2022. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor satu. Posisi sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X adalah X sama dengan 15T min 5T pangkat 3. X dalam meter dan T dalam second. Tentukan A. Kapan kecepatannya bernilai 0. B. Kapan percepatan bernilai 0. C. Pada interval waktu yang mana percepatannya negatif. D. Buat sketsa grafik X terhadap T untuk interval 0 sampai 5 second. Oke, nomor satu ini materi tentang kinematika ya. Kinematika. Di mana di sini gue bakal jelasin secara simpel aja. Kalau jarak diturunin akan menjadi kecepatan. Kecepatan diturunin akan menjadi percepatan. DDT, turun diferensial berdasarkan waktu. Oke, di soal kita dikasih fungsi X sama dengan 15T min 5T pangkat 3. Dengan begini dengan konsep turunan kita bisa cari nih berapa kecepatannya sama percepatannya. Turunan dari 15T min 5T pangkat 3 ialah 15 min 15T pangkat 2. Lalu diturunkan sekali lagi akan menjadi min 30T. Nah, oke, kita balik ke soalnya ya. Ini begitu juga kalau diturunin, kalau diintegralin berlaku sebaliknya. Oke, soalnya yang A. Kita baca perlahan-lahan dan kita berusaha memahami apa pertanyaan soal itu. Kapan kecepatannya bernilai 0? Artinya, kapan si kecepatan mempunyai nilai 0? Kita udah ketemu nih fungsi kecepatan apa, yaitu 15 min 15T pangkat 2. Maka kita bikinin aja sama dengan 0. Maka 15T kuadrat, matematika biasa, T sama dengan 1 second. Jadi, si kecepatan ini akan bernilai 0 ketika T sama dengan 1 second. Oke, lanjut yang poin B. Kapan percepatannya bernilai 0? Nah, tadi kapan kecepatannya nilai 0? Sekarang percepatan. Jadi intinya sebenarnya ini ya guys, konsep ini, yang turunan ini. Kalau kalian bisa itu, maka jadi gampang. Maka kapan percepatan bernilai 0, jadi A sama dengan 0. Kita udah punya fungsi A sama dengan min 30T. Min 30T sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 0. Maka percepatan bernilai 0 ketika T sama dengan 0. Oke. Lanjut ke poin C. Pada interval waktu yang mana percepatannya bernilai negatif. C. Dia mau percepatan bernilai negatif itu kurang dari 0. Nah, kita bisa lihat ya, fungsi percepatan kita itu A-30T. Di mana di sini percepatan akan selalu negatif. Mau T berapapun. Jadi, percepatan bernilai negatif
ketika T lebih dari 0. Lanjut D. Buat sketsa grafik X terhadap T untuk interval berikut. Intervalnya ini. Nah, kalau kalian disuruh buat interval, cara tersimpelnya ya ini X terhadap T ya. Sorry. X terhadap T. Ya, kalian bikin aja. Pertama bikin tabel dulu. Kalian masukin aja bilangan bulatnya ketika T sama dengan 0, T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Misal ya, tadi fungsinya apa? 15T min 5T pangkat 3. Sorry. Ketika T-nya 0, maka X-nya 0. Nah, ketika T-nya sama dengan 5, maka T-nya sebentar. T-nya sama dengan 5, maka 15 kali 5 min 5 kali 5 pangkat 3. Min 5, 50. Misal T sama dengan 1. 10. T sama dengan 2. Min 10. T sama dengan 3. Min 90. T sama dengan 4. Min 260. Nah, kalian udah punya titik-titiknya ini, dibikin aja grafiknya. Dari T sama dengan 0 sampai 5. Jadi dari sini ini 10. Ini satunya, dia naik. Turun. Ke bawah. Nah, ya kurang lebih grafiknya kayak gini lah. Ini kan sketsa ya, jadi nggak apa-apa kalau dia nggak presisi itu. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda bermasa 20 kilogram ditarik dengan gaya sebesar 172 Newton oleh sebuah mobil pada suatu bidang miring kasar dengan koefisien gesek kinetik Newcastle sebesar 1/8. Seperti ditunjukkan pada gambar. Benda itu kemudian bergeser naik sejauh D sama dengan 5 meter. Sudut kemiringan theta tidak diketahui sedemikian rupa sehingga sin theta sama dengan 3/5. A. Hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya tarik mobil. B. Hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya gravitasi. C. Hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya gesek. Dan D. Jika benda awalnya diam, tentukan kecepatan benda. Pada soal ini ngebahas tentang usaha energi ya. Yang dimana kalian harus tahu kalau energi rata-rata yang konsep yang digunakan ialah kekalan energi. Oke, langsung aja ke soalnya. Kita analisis dulu deh. Nah, di sini ada benda ya. Tentu dia punya berat tadi massa 20 kg. Ya, katakanlah mg. Dan di sini ada gesek. Artinya kita harus arahin dia ke cos. mg cos seperti biasa. Ini juga ada mg sin. Nah, yang cukup tricky di sini ialah nanti kan di sini kita cuma tahu si D-nya ya. Kita pakai theta ini buat ketahui tingginya dia itu berapa. Itu untuk poin B.
Habis itu udah. Oke, yang pertama soal A. Hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya tarik mobil. Oke, ini simple. Usaha itu ialah perkalian antara berapa besar si gaya dikalikan dengan jaraknya. Tadi kan udah dikasih tahu ya, si benda ini bergerak 5 meter dengan gayanya 172 Newton. Dan ini kita bisa sesimpel masukin aja 172 dikali dengan jaraknya. Nah, itu sebesar 860 Joule. Satuan dari usaha. Nah, B nih. Yang tadi. Hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi di sini tadi apa? Gaya gravitasi ini ialah kalian sebelumnya gaya gravitasi dan gaya gesek ini dia itu punya arahnya negatif ya. Jadi selalu negatif di sini. Gaya gravitasi ialah gaya dikali sin theta dikali jaraknya. Nah, maka sin mg sin theta dikali jarak min mg massa 20 gravitasi 10 sin theta 3/5 dikali d jaraknya akan minus 600 Joule. Jadi gaya usaha dari gaya gravitas itu selalu ya memiliki arah negatif ke bawah ke bumi. Itu juga gaya gesek. Gaya gesek itu mengurangi kekekalan. Dia itu diubah energinya. Lanjut ke C. Usaha dari gaya gesek. Gaya gesek itu sama kayak usaha gaya tarik mobil. Dia itu berapa besar gaya dikali berapa jaraknya. Konsepnya selalu begitu. Berapa besar gaya dikali berapa besar jaraknya. Jadi berapa besar si gaya gesek itu sendiri dikali dengan jaraknya. Berapa jarak perpindahannya. Nah, maka kalau dari dinamikanya kita pakai mg cos theta ya. Karena kita pakai gaya normal dikali nu k. Si gaya gesek ini kan kita luasin jadi nu k kali gaya normal kali d. Tadi nu k 1/8 gaya normal mg cos theta di d. 1/8 mg cos theta-nya 4/5. Baik. Kalau masih bingung, soal sin theta-nya kan 3/5. Sin itu kan demi ya, demi. Dan dia kan triple. Maka si cos-nya akan bernilai 4/5, sami. Kita triple. Sorry. Oke. Ini akan bernilai 1, 2, min 100. Iya, min 100. 200. Ya, lupa ini. Nah, 100 Joule. Oke. Yang terakhir di sini aja.
Jika benda awalnya diam, tentukan kecepatan benda. Nah, di sini akan digunakan konsep kekekalan momentum. Ke satu, KI aja. Initiate, dengan EK, final. Oke. Yang pertama, kalau mau ngerjain kekekalan momentum itu, kalian harus tentuin acuannya di mana. Misal ya, acuannya karena tadi udah pakai sisi theta, maka acuannya katakanlah di sini. Nah, biar kita bisa biar nggak usah ngitung lagi maksudnya, besar gaya potensialnya. Nah, ada pertama, posisi awalnya ada apa aja sih. Yang pertama, benda ini nggak punya ketinggian, nggak punya kecepatan. Dia bergerak karena ditarik. Gara-gara si 800, ini, si poin A ini. Jadi, di awal cuman ada, kita katakanlah, usaha dari mobil. Nah, pada posisi akhir setelah mencapai D, ada apa aja sih? Yang pertama, dia pasti punya ketinggian. Dia punya potensial. Yang kedua, dia punya kecepatan kinetik. Dan jangan dilupain si energi geseknya. Dia bergerak dengan energi gesek. Kita katakanlah WF. Nah, sebentar. W mobil tadi kan sudah tahu ya 860. Nah, kalau pada konsep ini, si arah itu nggak usah dipakai lagi ya, karena kita memandang posisi 1, posisi 2. Jadi ini masukin aja 600. Nah, energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat. Jadi setengah mv kuadrat ditambah si gesek yang tadi kita udah cari, 100 juga. Oke, kita pindahin ini 700, jadi 160 di sini. Setengah. Beratnya berapa sih? Beratnya 20. V kuadrat. V kuadrat sama 16. Maka kecepatan mobilnya ialah 4 meter per second. Oke. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Sebuah partikel bermasa 2 kg diberikan gaya ke arah sumbu X positif dengan gaya yang besar bervariasi terhadap waktu seperti ditunjukkan pada gambar. A. Tentukan percepatan partikel pada T sama dengan 2,5 second. B. Tentukan impuls yang diberikan gaya selama selang waktu 5 second. C. Tentukan kecepatan akhir partikel dengan notasi vektornya jika partikel bergerak dari keadaan diam. D. Tentukan gaya rata-rata kepada partikel pada selang waktu T 0 hingga T5 second. Oke, nomor 3 ini membahas tentang impuls momentum ya. Ya, di mana impuls itu perkalian antara gaya rata-rata dengan selang waktu, dan impuls juga itu bisa dikatakan sebagai impuls skala perubahan momentum, yang dimana momentum itu ialah massa ya, dikali dengan kecepatan. Oke, itu aja untuk pembukanya. Langsung ke soal A. Tentukan percepatan partikel pada T 2,5 second. Nah, percepatan. Kita tahu kalau resultan gaya itu kan massa kali A ya, kali percepatan. Nah, di grafik 2,5 second ini 6 Newton. Sumbu X positif ya. Maka ada notasi vektornya di sini 6i.
dengan massa 2 kg. Maka kecepatannya ialah 3 meter per second kuadrat. Yang nomor A masih menggunakan konsep dinamika biasa ya, belum ada impuls momentumnya. Lanjut ke soal B. Tentukan impuls yang diberikan gaya selama selang waktu 5 second. Nah, tadi kan impuls itu apa? Impuls itu F kali delta T ya. Nah, dia ini bisa dikatakan juga sebagai luas grafik antara F dengan T. Nah, ini kita bisa tentuin berapa besar impulsnya dengan luas grafik aja. Ini bentuk trapesium. Luas garis sejajar dijumlahkan dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya 6. Luas trapesium biasa ya. Impulsnya 6, 3, 18. Satuan impuls itu kg meter per second ya guys. Karena kan dia perkalian antara massa dan kecepatan. Massa itu kilogram, kecepatan itu meter per second. Ini kalau lupa bisa pakai dasar pengalihan itu. Selanjutnya yang C. Tentukan kecepatan akhir partikel dengan notasi impuls ialah perubahan momentum. Yang dimana impuls momentum itu sendiri kan massa dikali kecepatan. Nah, karena ini massanya tetap, maka kecepatannya berubah. Kemudian nanti M VF min FI. Tadi kan di soal dia dari diam ya. Jadi si impuls itu finalnya min 0. Impulsnya sendiri tadi udah dicari 18 I. Masanya 2 kg. Final yang dicari. Maka kecepatan finalnya 9 I meter per second. Nah, selanjutnya yang di sini aja. Tentukan gaya rata-rata kepada partikel pada selang waktu T 0 sampai 5 second. Nah, tadi kan udah di awal ya. Impuls itu perkalian antara gaya rata-rata, F rata-rata dengan delta T. Maka, tadi impulsnya kita kan udah cari 18I. Yang kita cari, delta T-nya pada selang waktu 0 sampai 5 second. Artinya 5. Maka F itu, ini kita tinggal bagi aja. Berapa ini? Oh, 3,6 arah sumbu X positif atau 3,6 I. Newton yang lupa. Oke, selanjutnya ke soal nomor 4. Bejana berbentuk silinder dengan luas penampang A 0,8 meter persegi diisi air setinggi 1,6 meter. Tekanan total di permukaan adalah 100 kPa dan rapat massa air 1000 kg per meter kubik. A. Hitung tekanan absolut pada permukaan dasar silinder tersebut. Oke. Di sini definisi tekanan absolut itu ialah tekanan absolut sama dengan tekanan di atmosfer ditambah tekanan di bidang itu sendiri atau P gauge. Nah, P atmosfer itu tadi udah dikasih tahu tekanan total permukaan 100 kPa. Nah, P gauge ini apa? P gauge ini ialah tekanan di ketinggian tersebut. Atau bisa kita notasiin rumusnya itu tekanan hidrostatis rho GH. Hidrostatis
GH 100 kilopascal. Jadi rho ini ialah rapat massa air atau rapat massa jenis cairannya, liquidnya apa, gasnya apa, fluida lebih tepatnya. Si 1000 ini kali dengan gravitasi dikali dengan tingginya 1,6. Jadi 100 kilopascal ditambah berapa ini? 1,6 10 pangkat 4. 4 PA. Dijumlahin, ini ada kilopaskalnya ya guys. Jadinya 1,16 10 pangkat 5 pascal. Jadi ilustrasi kayak ini 1,6. Tekanannya berapa? Di dasar silinder nih. Dasar. Nah. Jadi tergantung tingginya berapa, jenis cairannya apa. Nah, lanjut ke B. Andai ada kebocoran di titik R dan titik S dengan luas penampang yang sama, tapi keadaan S lebih besar, kedalaman S lebih... Misalnya kita pindahin gambarnya. Kebocoran titik S lebih besar, kedalaman titik S lebih besar daripada titik R. Oke, ini kita baca soalnya pelan-pelan aja. Pahami soalnya. Jadi titik S ini lebih dalam. Titik S katakanlah di sini. Ini titik R. Maka dari kebocoran mana yang debit pemancar lebih besar? Beri alasannya. Nah, jadi ini nggak perlu dihitung ya. Ini pakai konsep aja. Yang dimana kita tahu kan kalau makin dalam tekanan makin besar. Nah, dengan si tekanan makin besar, maka V-nya makin besar, kecepatan airnya lebih besar karena dia bocor kan. Maka si S ini lebih besar karena lebih dalam. Dibandingkan dengan si R. Dengan konsep tekanannya makin besar, maka kecepatannya lebih besar, debitnya lebih besar. Debit pemancaran lebih besar. Lanjut poin C. Tentukan jangkauan terjauh pancaran air dari R sesaat kebocoran terjadi dengan luas penampang A50. Sebentar, ini maksudnya apa ya? Dan kedalaman titik R adalah 0,8. Nah, ini udah mulai pakai konsep Bernoulli, di mana tekanan di tambah rho GHA tambah setengah MVA kuadrat akan sama dengan tekanan B tambah rho GHB tambah setengah MVB kuadrat. Nah, ini perlu ini kok M rho. Ini perlu dihafalin ya. Nah, ini perlu banget dihafalin. Di mana nah, karena si PA ini sama dengan PB itu tekanan atmosfer guys. Jadi bisa dicoret. Nah, menyisakan tinggal rho GHA tambah setengah MVA kuadrat rho GHB tambah setengah rho VB kuadrat. Sorry, ini kenapa M lagi? Rho. Nah, ini sisa
Kita rapihin dulu deh biar jelas. Si rho GHB-nya pindah ke kiri, jadi rho-nya dicoret semua aja. GHA min HB sama dengan setengah HB kuadrat min si A kuadrat. Ini tuh, oh, ini yang B kita ganti R aja guys, biar takutnya salah paham. Nah, di soal kan dikasih tahu ya, luas penampang A itu 1/50. Dan kedalaman titik R itu 0,8. Jadi, oke, gue lupa jelasin satu hal. Ada yang namanya kontinuitas, di mana luas penampang dikali luas penampang, dikali kecepatannya, sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2. Nah, tadi kan dikasih tahu ya, luas penampang A. Ini nggak sempet nih. Ulang deh. Recording in progress. Oke, kita lanjut. Jadi dari kontinuitas ini kita bisa ubah variabel si kecepatan di A. A itu, by the way, A itu kecepatan di dasar ya. Dalam notasi R. Dengan AA. Ini kita ganti R. Maka, VA sama dengan ini. Nah, dimana nanti VA ini kuadrat akan sama dengan AR kuadrat A kuadrat R kuadrat. Nah, VR kuadrat kita ganti si VA kuadratnya menjadi AR kuadrat per kuadrat kali dengan VR kuadrat. Nah, di soal kan tadi A itu kita anggap sebagai dasar, artinya 1,6 meter. Dan si R itu yang ada di soal 0,8 meter. Luas penampangnya 1/50. Jadi, G-nya kita ambil 10, VA-nya tadi berapa? 1,6 dikurang dengan 0,8 setengah VR kuadrat min 1/50 kuadrat VR kuadrat. Udah. Ini kita selesaikan untuk kita cari VR berapa. Ini 0,8 jadi 8. Ini geser aja, jadi langsung 16. Terus VR per 1 min 1/50 kuadrat. Itu 2499 2500 VR kuadrat. Terus maka si VR kuadrat kali silang 2500 kali 16 2499 yaitu 16,0064. Maka kita bisa aproksimasi VR kuadrat itu 4 meter per second. Nah, kan ditanya
tentukan jangkauan terjauh. Jangkauan. Jadi misal ada sebuah air, toren, ya bocor nih. Nah, maka aliran ini akan menyerupai parabola. Sebuah gerak benda jatuh seperti menyerupai parabola. Yang dimana dia memiliki fungsi ini, guys. Fungsi kinematika awal nil YT min setengah YT kuadrat. Nah, ini salah satu rumus dari kinematika ya. Harusnya udah pada hafal. Dengan ketinggian awalnya tadi 0,8 ya. Ya, langsung masukin aja. Y awalnya 0. Min Y 0. Min 0,8 sama dengan V0Y 0 min setengah YT kuadrat. Wait. 10 T kuadrat. Maka dari sini kita bisa dapetin waktunya yaitu min 0,8 sama dengan min 5 T kuadrat. Maka T sama dengan 0,4 second. Selanjutnya, kita udah tahu nih. Ini tuh kuadrat. Nah, VR itu 4 meter per second dengan waktu 0,4 second. Nah, dalam gerak parabola ini itu kan X dengan V kali T ya. Maka sama dengan VR kali T kali 0,4 dengan 1,6 meter. Nah, ini bisa dibilang teorema Torricelli. Nah, untuk pola pikir yang C, gue urutin ya. Pertama, ini. Ini. Harus Bernoulli. Ini step satunya. Kedua, ini. Begitu lu udah dapat dua persamaan ini, maka akan dapat si kecepatannya. Dari kecepatan, kita masuk ke kinematika. Balik ke kinematika lagi, buat cari jaraknya. Dengan cari waktu di sini, cari jaraknya dari sini. Sama kayak ngerjain parabola lah, sumbu Y, sumbu X. Oke, mungkin segitu aja penjelasan ujian perbaikan matkul fisika dari gua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.